Kisah ke-62 Yesen. Selamat menikmati, semoga terhibur. Dunia penuh dengan kehancuran, sakitnya melebihi orang patah hati. Surga dan bumi, sunyi senyap. Menatap langit yang kosong, pada dua sosok yang seperti patung. Dengan teriakan marah dari Raja Iblis Surgawi, kesunyian antara langit dan bumi hanya pecah. Hukum Raja daunnya bergetar serempak, mengguncang Yesen dengan ledakan. Yesen, yang terbang keluar secara horizontal, setengah dari kepalanya dipotong menjadi abu oleh hukum dao kerajaan, dan pada saat dia mendarat di tanah, dia sudah berada di genangan darah, tubuh sucinya yang perkasa hampir lumpuh, dan dia telah terlempar dari kondisi batas ketergantungan darah dalam keadaan hidup-hidup. Tang Teng, pedang Xuan Yuan terbang ke bawah dan jatuh ke bumi yang berwarna darah. Tang Teng, pedang kerajaan Raja Iblis Surgawi juga jatuh dari langit void dan jatuh ke bumi berwarna darah juga. Tawa Raja Iblis Surgawi yang tak terkendali bergema di langit dan bumi. Dia berdiri di langit palsu, sosoknya bergoyang, mengancam akan jatuh kapan saja, wajahnya mengerikan, dan tawanya bahkan lebih mengerikan. Raja ini telah berkata, "Kamu tidak bisa menghabisiku, kamu tidak bisa menghabisi." Saat dia tertawa, tawanya berakhir dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, raut mukanya berubah drastis, dan matanya penuh dengan ketakutan, seolah-olah dia telah menatap sesuatu yang mengerikan. Tapi dia menatap bahwa permukaan tubuhnya ditutupi dengan rune yang teratur dari hukum ilahi Dao Raja dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya permukaan tubuhnya, tetapi juga anggota badan dan tulang tubuhnya, organ dalam tubuhnya, 8 meridiannya, setiap tulang kerajaan dan setiap helai darah kerajaan semuanya ditutupi dengan tanda aneh dari hukum ilahi kerajaan pada saat yang bersamaan. Itu adalah hukum ilahi Dao kerajaan Raja Xuan Yuan. Sebelumnya, ketika Yesen menancapkan pedangnya ke dada Raja Iblis Surgawi, aturan ilahi Dao Raja di pedang Xuan Yuan telah dicap ke dalam tubuh Raja Iblis Surgawi, yang merupakan teknik Raja Dao ekstrim yang kuat, yang diselesaikan oleh Yesen dan pedang Xuan Yuan bersama-sama. Xuan Yuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Raja Iblis Surgawi, garis keturunannya bergetar serempak, hukum Taonya berjalan, ingin menyingkirkan hukum Tao kerajaan Raja Xuan Yuan. Tetapi semuanya sudah terlambat, karena hukum Tao kerajaan Raja Xuan Yuan telah diintegrasikan ke dalam Yuan Shen-nya. Karena ketakutan, Raja Iblis Surgawi menginjak mundur, matanya melotot, mata kerajaannya menyusut hingga seukuran ujung jarum pada saat yang bersamaan. Dia adalah Raja Besar Dunia, dan pada saat ini, dia benar-benar merasakan apa itu ketakutan, karena kekuatan yang membuat jiwanya bergetar meledak dengan cepat, dan itu adalah hukum Dao kerajaan Raja Xuan Yuan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, hukum Dao Raja Xuan Yuan meledak. Tubuh Raja Iblis Surgawi meledak dan jatuh dari langit kekosongan, mendarat di genangan darah juga. Yesen bangkit, menyeret tubuh sucinya yang kusut berantakan, sempoyongan dengan 3 langkah goyah, menunggang langsung di atas Raja Iblis Surgawi, mengayunkan satu-satunya tinjunya yang tersisa dan menabrakkannya ke Raja Iblis Surgawi. Tinju ini milik Yuyan. Darah dan air mata Yesen melambai saat tinjunya menghantam Raja Iblis Surgawi dengan darah dan tulang. Tinju ini adalah tinju Hua. Dengan desisan mengejutkan lainnya, tinju suci berlumuran darah itu jatuh sekali lagi. Tinju ini adalah milik Xie Yun. Masih desisan yang mengejutkan, tinjunya berisi kebencian yang mengerikan. Tinju ini adalah tinju Si Pao. Ini milik Ling. Yesen seperti orang sableng, mengayunkan tinjunya seperti orang sableng, tidak tahu bahwa dia lelah sama sekali. Tinjunya benar-benar berdarah, dan tubuh Raja Iblis Surgawi ditata ulang berulang kali, hanya untuk diledakkan olehnya berulang kali. Setiap kali Yesen mendaratkan tinjunya, bumi bergetar sekali karenanya, suara dentuman menjadi satu-satunya suara di langit dan bumi ini. Tubuh para prajurit Iblis Surgawi menegang, berdiri dengan linglung, menatap Yesen dengan kagum. Setiap kali Yesen mengayunkan tinjunya, jantung mereka berdebar. Sosok berdarah itu begitu menakutkan di mata mereka, begitu menakutkan sehingga tangan mereka gemetar saat mereka mencengkeram pedang. Begitu menakutkan sehingga mereka tidak berani maju, begitu menakutkan sehingga mereka lupa untuk menyelamatkan Raja Agung mereka.
Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kedamaian kembali ke langit dan bumi. Tidak ada lagi gemetar, dan tidak ada lagi desisan dari Yesen. Yesen menjejakkan kaki di tanah, tidak lagi bisa mengayunkan tinjunya. Raja Iblis Surgawi telah pergi, di bawah tinju suci Yesen, setelah diledakkan hidup-hidup, seorang raja besar terbantai, darah rajanya tercecer di seluruh negeri yang luas ini, berkorban untuk 91 juta jiwa heroik Chu Agung. Mungkin Raja Iblis Surgawi tidak dapat percaya sampai hari terakhirnya bahwa dia, yang memerintah sebuah kerajaan, telah mati di tangan alam semutian. Keyakinannya, kebanggaannya, legenda, mitosnya, akan terkubur di tanah yang luar biasa ini dengan pertempuran ini, untuk memperingatkan dunia bahwa Raja Besar bukannya tak terkalahkan, dan bahwa mereka tidak dapat dibunuh. Yang Agung, Raja Agung sudah mati, baru setelah itu pasukan iblis surgawi yang linglung dan tertegun di bumi yang berwarna darah bereaksi. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Itu adalah Raja Agung. Semua iblis surgawi berteriak. Mereka tidak dapat menerimanya. Mereka tidak dapat menerima bahwa dewa dalam hati mereka baru saja menghilang dalam asap. Kepercayaan mereka juga telah dimusnahkan dengan kematian Raja Iblis Surgawi. Menang. Di sekte mistik surgawi, sekelompok raja semutua sudah terisak-isak tak terkendali, masing-masing menangis. Dia memenggal kepala seorang raja besar, dia memenggal kepala seorang raja besar. Fuya adalah yang paling bersemangat, dan juga terisak tak terkendali. Tubuh suci Daceng tingkat Kuasitian benar-benar telah membantai pembangkit tenaga listrik Raja Dao. Silsilah tubuh suci, bagaimanapun juga, tidak mengecewakan seluruh alam semesta. Tubuh halus Dong Huo Taisin bergetar, tersenyum dengan air mata berlinang. Saat semua orang gelisah, Great Chu sekali lagi dalam kekacauan, dan sumbernya adalah pilar iblis utama yang berdiri di ujung paling utara Great Chu. Lingkaran cahaya gelap menyebar ke segala arah, dan tekanan yang membuat langit dan bumi bergetar perlahan-lahan muncul, sebuah tanda yang hanya bisa datang dari seorang raja. Menatap ini, kerumunan orang dari sekte Tianxuan, yang telah begitu bersemangat sesaat sebelumnya, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Ada seorang raja. Ye Shen, hancurkan pilar iblis utama. Jika masih ada raja yang turun, seluruh alam surgawi akan terjerumus ke dalam era kegelapan yang tidak pernah berakhir. Teriakannya terhalang oleh sangkar yang menutupi langit, dan Ye Shen tidak mendengar panggilannya. Raja Agung telah turun. Raja Agung telah turun. Tidak seperti gerbang mistik surgawi, pemimpin iblis surgawi yang terlihat kusam sesaat sebelumnya, semuanya mekar lagi dalam sekejap, dan tatapan semua orang menyatu ke arah pilar iblis utama. Rubuhkan pilar iblis utama. Rubuhkan pilar iblis surgawi. Semua orang di sekte Tianxuan berteriak, butuh banyak usaha untuk menghabisi seorang raja besar, dan harga yang sangat mahal telah dibayar. Di tengah jeritan jutaan orang, Ye Shen, yang bersimbah darah, memanjat dengan susah payah, tubuhnya sempoyongan, mengancam akan jatuh kapan saja. Panggilan Dong Huo Taisin dan yang lainnya tidak sampai ke gerbang Tianxuan, tetapi dia bisa merasakannya dengan jelas, seperti yang akan mereka lakukan di masa depan, bertarung berdampingan, pemahaman diam-diam tentang paranormal di antara rekan-rekan. Serang, Ye Shen sempoyongan menuju pilar iblis utama. Dia tidak lagi memiliki lengannya, dia tidak lagi dalam kondisi batas relay darah, tubuh sucinya lumpuh, energi pertarungannya terkuras, dia berada di ujung talinya, dan setiap langkah yang dia ambil adalah jejak kaki yang berdarah. Hentikan dia. Pasukan iblis surgawi melonjak seperti laut pasang, menghalangi di depan pilar iblis utama, untuk menjaga pilar iblis ini dan menerima kedatangan Raja Agung dari domain iblis surgawi. Serang. Ye Shen membakar darah sucinya untuk esensi yang menyedihkan, menembaki pilar iblis utama itu seperti aura ilahi. Wajahnya dipenuhi dengan darah dan air mata, penglihatannya kabur, dan apa yang terlintas dalam ingatannya yang tumpul adalah sosok yang familiar, dan apa yang terlintas adalah wajah yang familiar, yang merupakan kehidupan baru. 91 juta jiwa dari Great Chu, guru-gurunya, kekasihnya, nenek moyangnya, saudara-saudaranya, rekan-rekannya, dan murid-muridnya. Demi mereka,
dia akan melakukan yang terakhir, menggunakan tubuh sucinya yang berdarah, kepalanya yang kusut berantakan, dunianya yang penuh luka, dan kehidupannya yang rendah hati untuk menghantam pilar iblis surgawi itu. Baik pasukan iblis surgawi, manusia dari Great Chu dan orang-orang dari Sekte Tianxuan semuanya menatap ke utara. Sosok berwarna darah itu sekecil setitik debu di langit alam semesta yang luas. Di mata semua orang, butiran debu itu lebih menyilaukan daripada matahari. Darah dibalas darah. Dengan jeritan sedih, tubuh suci Ye Shen yang kusut berantakan menabrak pilar iblis utama dengan keras. Suara gemuruh seperti guntur bergema di langit. Ye Shen, yang lebih kecil dari kerikil, benar-benar telah menghancurkan pilar iblis yang berdiri tegak di langit dan runtuh dengan keras. Lingkaran cahaya gelap menyebar dari dataran gempa bumi utara tanpa batas, dan dimanapun ia melewatinya, iblis surgawi menghilang berkeping-keping, apakah itu tentara iblis atau pemimpin iblis, mereka langsung berubah menjadi abu dan tidak ada jejaknya yang dapat ditemukan. Tidak, langit dan bumi yang dipenuhi dengan ketakutan saat tentara dan pemimpin iblis surgawi berteriak putus asa. Pilar iblis surgawi adalah akar dari invasi iblis surgawi ke Great Chu, jika dihancurkan, iblis surgawi di Great Chu juga akan hancur, itulah sebabnya iblis surgawi telah mencoba yang terbaik untuk menjaga pilar sejak awal. Ini adalah gambaran yang luas dan menakutkan. Menatap ke bawah ke langit, tentara dan pemimpin iblis surgawi yang mengotori bumi sepertinya telah dirapikan oleh tangan yang tak terlihat. Kutu kupret, di tengah-tengah kehampaan, sepertinya suara seperti itu terdengar, dingin dan agung. Itu seharusnya adalah raja besar dari domain iblis surgawi, yang akan turun ke Great Chu, tetapi gagal melakukannya karena pilar iblis utama dihancurkan. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kesedihan tanah mereda, dan tidak ada lagi satu pun iblis surgawi di Great Chu. Langit dan bumi jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan untuk sesaat. Great Chu hancur, dan sejauh mata memandang, tempat itu berlumuran darah, dengan mayat-mayat berserakan dan sungai-sungai darah mengalir. Bendera-bendera pertempuran Great Chu yang kusut berantakan masih berkibar tertiup angin, berlumuran darah para praktisi Great Chu, yang semuanya dulunya adalah makhluk hidup, namun kini tergeletak di atas tanah. Di sudut bumi, Ye Shen An rebahan di sana dengan tenang. Dia belum mati, rambut putihnya yang berantakan, berlumuran darah, menutupi setengah dari wajahnya yang berubah-ubah, dia terlihat sangat tua dan lelah, seolah-olah dia akan tidur selama 11.000 tahun. Dia menang dan tidak mengecewakan orang-orang di dunia, membayar kembali hutang darah 91 juta jiwa Great Chu. Angin sepoi-sepoi dengan lembut menyapunya, seolah-olah membawa panggilan orang yang dicintai, mengaduk-aduk rambut putihnya yang berlumuran darah dan membelai tubuh sucinya yang berlumuran darah, berharap dia, yang sudah sangat tua dan letih, akan tidur lebih nyenyak. Istirahat. Akhirnya, kesunyian di tanah itu dipecahkan oleh teriakan dingin. Gerbang misteri surgawi dibuka, dan cahaya bercahaya menembus langsung ke langit, menerobos sangkar surgawi, membuat lubang besar di langit berkabut, dan awan kacau yang menutupi langit yang hampa juga disingkirkan. Seberkas sinar matahari yang menyilaukan menembus bumi, sinar matahari pertama sejak invasi iblis surgawi. Awan yang kacau terus menghilang, menampakkan langit biru dan sinar matahari yang hangat menyinari seluruh daratan. Surga telah menampakkan rohnya, langit telah mengungkapkan semangat mereka. Cahaya membanjiri bumi, dan manusia bersujud, berlutut dalam pengabdian, berharap bahwa langit tidak akan menurunkan kemalangan lagi. Tapi sedikit yang mereka tahu betapa mengerikannya harga yang harus dibayar oleh para makhluk keabadian agar cahaya dapat menyinari bumi lagi, karena setiap sinar matahari dibeli dengan darah para pembudidaya Great Chu yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah sinar matahari, Ye Shen yang sedang tidur diambil. Langit dan bumi Great Chu tetap tenang. Waktu yang tidak diketahui berlalu sebelum suara tangisan sedih terdengar. Dari kejauhan, tampak sosok-sosok berpasangan dan bertiga, semua biksu muda yang sedang mencari orang yang mereka cintai di lautan darah. Masih ada kultivator di Great Chu, tetapi mereka dapat diabaikan, dan pada dasarnya mereka adalah kultivator muda yang selamat dari perang melawan iblis dan nenek moyang mereka yang bertempur dalam pertempuran. Dengan lenyapnya iblis-iblis itu, semakin banyak pembudidaya muda yang berangkat ke tanah Chu Utara, mencari mereka di bentangan langit dan bumi yang luas, menangis tanpa henti.
Chu Selatan. Yesen rebahan dengan tenang di tempat tidurnya yang terbuat dari es dan batu giok, tidak bergerak seperti patung es. Dia telah tidur selama 9 hari penuh sejak dibawa kembali. Selama 9 hari ini, dia tidur nyenyak, tubuh sucinya yang hancur pulih dari tidurnya, tetapi luka-luka gelap dari pertempuran dengan raja menancap di tulang-tulangnya, dan tidak dapat dihapus dalam semalam. Di depan tempat tidur giok esnya berdiri sebuah siluet, dan jika dilihat lebih dekat, itu adalah istri Xiong Er, Tang Ruxuan. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang selamat dari pembudidaya Great Chu di seluruh klan Heng Yue. Selain Ye Shen, dia adalah satu-satunya yang masih hidup, dan dia telah menemukan Ye Shen, tetapi bukan suaminya. Di sampingnya, ada sosok mungil. Itu adalah Ruoxi, bukan seorang kultivator tetapi seorang yang selamat, yang saat ini mengibaskan matanya yang besar ke arah Ye Shen di tempat tidur giok es, dan sesekali mengulurkan tangan kecilnya untuk membelai wajah Ye Shen. Pada hari ke-11, ibu jari kecil Ye Shen yang sedang tidur bergerak-gerak dengan lembut. Saat berikutnya, dia membuka matanya dengan lelah, matanya yang agak keruh dengan sentuhan perubahan dan kebingungan. Kakak senior Ye, kamu sudah bangun. Tang Ruxuan, yang menjaga tempat tidur Bing Yu, buru-buru melangkah maju dengan panik. Di mana ini? Suara Ye Shen serak dan tak tertandingi. Klan Heng Yue. Tang Ruxuan tersenyum dengan air mata berlinang, wajahnya sangat kuyu. Klan Heng Yue. Ye Shen bergumam, hatinya perih, dan dia tidak berani menatap mata Tang Ruxuan. Suaminya telah bertengkar dengannya, itu adalah saudara laki-lakinya, tetapi dia dimakamkan di negara lain. Dia turun dari tempat tidur giok es dan melangkah keluar dari paviliun. Heng Yue saat ini berada dalam reruntuhan, lebih dari 91% gunung-gunung spiritual dan aula serta paviliun telah runtuh. Dan di mana-mana ada reruntuhan, ini bukanlah sekte Heng Yue di masa lalu, yang seperti negeri dongeng. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari sekte Heng Yue. Kepalanya penuh dengan rambut putih, punggungnya tampak cemberut dan diperkirakan. Di tanah Chu Selatan, dia mengoceh, pergi ke markas besar pengadilan surgawi, ke sekte awan hijau dan sekte Zeng Yang. Hampir di setiap sudut Chu Selatan, punggungnya tertinggal. Kemanapun dia pergi, dia akan berhenti untuk waktu yang lama. Di bumi yang hancur, samar-samar dia bisa menatap sosok yang dikenalnya dan wajah yang tidak asing lagi, menjalin kenangan yang menusuk tulang baginya. Setelah melakukan perjalanan ke seluruh Chu Selatan, dia menginjakkan kakinya di tanah Chu Utara. Di dunia kultivator Great Chu saat ini, sulit untuk menatap sosok-sosok kultivator ketika Anda menatap sekeliling. Tanah yang luas itu terlalu kosong dan sunyi senyap. Seperti di Chu Selatan, tanah Chu Utara juga penuh dengan kehancuran, tanpa satupun kota atau gunung yang masih utuh. Setiap jengkal tanah yang diinjaknya ternoda oleh darah para praktisi Great Chu, 91 juta jiwa Great Chu, kekasihnya, murid-muridnya, guru-gurunya, saudara-saudaranya, dan nenek moyangnya. Matanya kabur. Dunia macam apa ini? Seharusnya tanah ini tidak seperti ini. Seharusnya ada roh yang hidup, seharusnya ada tawa. Kehidupan dan tawa yang seharusnya ada di sana telah berubah menjadi ribuan lubang kesedihan dalam perubahan ingatan, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dia berjalan sepanjang jalan dan memungut semua kepingan, seperti seorang lelaki tua di usia senja dan pemulung miskin, memungut sisa darah dan tulang belulang orang mati dan senjata jiwa orang mati, dan dia ingin menyingkirkannya. Angin sepoi-sepoi datang dan dengan lembut ia mengangkat tangannya dan menggenggam bumi. Saat bumi bergejolak, sebuah monumen batu menyatu, setinggi puluhan ribu kaki, berdiri tegak di langit. Dia melambaikan telapak tangannya, dan dengan kesedihan yang mendalam, dia mengukir 3 kata di atas batu nisan setinggi 11.000 kaki itu, makam pahlawan. Dia tidak pergi, tetapi berdiri dengan tenang di depan batu nisan setinggi 11.000 kaki, memegang pisau bambu di tangannya sambil terus mengukir nama-nama orang yang telah mati untuk tanah ini dan harus dikenang oleh generasi mendatang. Tang Ruxuan juga datang dan mengukir nama Xiong Er dengan berlinang air mata. Heningnya malam, para biksu muda yang masih hidup datang, masing-masing memegang pisau bambu, juga penuh dengan air mata, dan mengukir nama di batu nisan pahlawan. Langit malam penuh kesedihan.
Ye Sen mengukir nama belakang orang tersebut, mengeluarkan kendi anggur dan menumpahkannya di bawah batu nisan setinggi 11.000 kaki. Di belakangnya, Tang Ruxuan dan banyak pembudidaya muda melakukan hal yang sama. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, 91 sosok mereka sedih dan kesepian, dan dari lebih dari 91 juta orang yang berkultivasi di Great Chu, hanya 91 orang yang tersisa. Ye Sen pergi, kembali ke Chu Selatan dan menginjakkan kaki di gerbang Tianshuan. Saat ini, gerbang Tianshuan sangat jarang, dan juga penuh dengan kehancuran, dibantai oleh perang terkutuk. Dalam pertempuran melawan iblis surgawi, Sekte Tianshuan juga telah membayar harga yang mahal, mengorbankan banyak nyawa, dan pasukan iblis surgawi secara kolektif telah ditekan dalam kultivasi mereka, semua berkat roh-roh yang telah mati itu. Di ujung hutan bambu, Ye Sen menatap Dong Huo Taisin yang berambut putih, kulitnya masih pucat, kultivasinya sangat tidak stabil, roh aslinya hampir transparan, dan darah tumpah dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu. Duduk, Dong Huo Taisin berbisik pelan dan sibuk membuat teh. Untuk pemuda di depannya ini, meskipun dia senang, dia lebih terkejut, dia harus menjadi orang pertama yang menghabisi raja besar di semua alam surga, meskipun dia bukan raja, dia sudah melampaui 9 raja Chu Agung. Tanpa bergerak seperti gunung, sulit untuk mengetahui yin dan yang-nya. Kata-kata ini adalah evaluasi Ye Sen di benaknya saat ini. Meskipun tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi darinya, dia masih tidak bisa menatapnya. Ye Sen sudah duduk dan dengan lembut mengangkat cangkir tehnya, menyesap teh yang lebih pahit dari kehidupan. Hari ini, semua rahasia yang ingin kamu ketahui, Dong Huo Taisin tahu segalanya. Dong Huo Taisin berbisik sekali lagi. Chu yang hebat, apa sebenarnya itu? Ye Sen berbicara, suaranya serak karena perubahan dan kelelahan yang tak terkatakan, dan keberadaan seperti apa itu dalam hal langit dan domain. Great Chu adalah gerbang surga yang legendaris, itu adalah pintu gerbang menuju surga dan semua wilayah. Jika Anda ingin memasuki surga dan semua wilayah, Anda harus melalui Great Chu. Gerbang surga, Ye Sen sedikit mengernyit, jawaban Dong Huo Taisin mengejutkannya. Mengenai asal-usul Chu besar, dia telah mencoba memikirkan banyak kemungkinan, tetapi ini adalah satu-satunya hal yang tidak terpikir olehnya. Gerbang surga, dia telah mendengar naga jadul Tai Huo membicarakannya, Raja Agung Xuangu dari 130 Raja Gurun Xuan telah meninggal dalam pertempuran di depan gerbang surga, satu-satunya Raja Agung dari 130 Raja Gurun Xuan yang meninggal dalam pertempuran. Sekarang tampaknya Raja Xuangu dimakamkan di tanah ini, yang merupakan rahasia jadul. Siapa sangka seorang raja besar yang memerintah semua wilayah pernah dimakamkan di tanah yang luas ini. Ye Sen perlahan-lahan mengumpulkan pikirannya dan bertanya sekali lagi, mengapa hanya satu orang di setiap era Chu Agung yang dapat meminta kultivasi tertinggi, dan hanya satu orang di masa yang dapat menjadi Raja Chu Agung. Demi reinkarnasi surga, meskipun Great Chu adalah pintu gerbang ke surga, itu adalah reinkarnasi sendiri, meniru surga, dan hanya satu orang di surga yang bisa menjadi raja. Oleh karena itu, sejak klan Tianshuan mengambil alih Great Chu, mereka membuat larangan surgawi, dan kuota untuk menjadi raja dibatasi untuk satu orang per generasi. Jalan duniawi seperti itu sangat kejam. Ye Sen mengeluarkan tangisan samar. Memang kejam. Dong Huo Taisin tersenyum mengejek, tidak ada yang tahu tanah ini lebih baik dariku. Di tahun-tahun yang sia-sia yang tak ada habisnya, aku telah menatap terlalu banyak pahlawan besar, raja-raja Chu besar, tentara ilahi laut Chu, raja pedang, mereka jelas hanya tinggal selangkah lagi, tetapi mereka tidak dapat menyeberang selama sisa hidup mereka. Auman marah dan jeritan pengunduran diri mereka masih bergema di telingaku, tetapi tidak ada jalan keluar. Sejak hari mereka menjadi bagian dari tanah ini, mereka ditakdirkan untuk menjadi kaki reinkarnasi surga, dan membawa penyesalan seumur hidup. Kamu tidak terlalu kejam, setidaknya kamu telah meninggalkan tempat untuk orang banyak di Great Chu. Meskipun tempat itu dapat diabaikan, itu adalah harapan, harapan yang menyedihkan dan menyedihkan. Kata-kata Anda saat ini sama dengan kata-kata 9 Raja Chu Agung di masa lalu. Senyum Dong Huo Taisin diwarnai dengan kesedihan. Fakta yang sudah mapan, saya tidak ingin berdebat.
Ye Sen berbicara dengan acuh tak acuh, yang ingin saya ketahui adalah mengapa usia masing-masing dari 9 Raja Chu Agung adalah 9.991 tahun, dan mengapa tingkat kultivasi puncak berubah setiap 2 raja, yang juga merupakan larangan yang sudah ada sejak dulu dari sekte mistik surgawi Anda. Lumayan, adapun perubahan tingkat kultivasi puncak setiap 2 raja, itu sebenarnya dipinjam dari reinkarnasi antara alam surgawi dan alam kerajaan. Semua ini adalah kekuatan misterius di alam baka, semua demi reinkarnasi alam surgawi. Setiap jiwa yang hidup dan setiap jengkal tanah di Great Chu, apakah itu seorang kultivator, makhluk fana, bunga, burung atau binatang buas, gunung besar atau gunung, atau senjata Raja Taois yang ekstrim, 5 raja besar. Atau tentara raja yang ekstrim, 5 daerah terlarang, semuanya adalah kaki dari mantra reinkarnasi Great Chu. Mereka dibungkam dan terlahir kembali dalam reinkarnasi. Keabadian, hal yang sama adalah mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan tanah ini. Tidak pernah bisa meninggalkan tanah ini. Ye Sen berteriak dengan santai, apakah ini juga termasuk 9 Raja Chu Agung? Tentu saja tidak termasuk. Dong Huo Taisin menarik rambutnya yang tergerai, ini juga merupakan harapan yang diberikan kepada Chu Agung oleh wilayah surga, bahwa hanya mereka yang dimeteraikan sebagai Raja Chu Agung yang memenuhi syarat untuk meninggalkan tanah ini. Jadi itu berarti bahwa 9 Raja Chu Agung selama berabad-abad, mereka tidak mati, tetapi pergi ke 11.000 alam surga. Seperti yang Anda katakan, Dong Huo Taisin berbicara dengan lembut, 9 Raja Chu Agung adalah mereka yang mengambil alih penciptaan langit dan bumi, dan mampu berdiri sebagai raja di negeri ini, dan setelah pergi ke surga, tanpa penindasan reinkarnasi surga, bukan tidak mungkin mereka dapat menulis mitos lain dan meminta gelar Raja Agung. Mereka semua beruntung bisa pergi dan menatap surga di luar sana. Ye Sen tersenyum sedikit lelah, sementara sisanya masih harus hidup dan mati sendiri di tanah yang disebut kandang ini. Ini adalah takdir makhluk Great Chu, untuk menjadi kaki reinkarnasi surga, menekan gerbang surga, mereka, gerbang agung pertama dari 11.000 domain surga, akan hidup dan mati di hadapan 11.000 domain surga, melawan iblis surgawi yang menyerang makhluk pucat dari 11.000 domain, tetapi tidak akan diingat oleh dunia. Iblis surgawi. Telapak tangan Ye Sen bergetar, dan aura dingin menembus matanya. Keberadaan macam apa mereka, dan apa asal-usul mereka? Bagi mereka, alam surgawi akan membangun reinkarnasi surgawi di tanah ini bahkan dengan mengorbankan para pembudidaya Great Chu. Domain iblis surgawi tidak berada di alam yang sama dengan 11.000 domain, ia telah ada jauh lebih lama dari 11.000 domain. Tidak ada yang tahu keberadaan seperti apa atau dari mana asalnya, hanya saja mereka sangat kuat dan menyerang 11.000 domain setiap 100.000 tahun atau lebih. Sebelum menabrak pilar iblis utama, saya merasakan aura raja besar kedua. Ye Sen merenung dan menatap ke arah Phoenix Taixin Timur, domain iblis surgawi dapat membuat semua raja hidup berdampingan di satu dunia. Seperti yang kamu pikirkan, Phoenix Taixin Timur mengangguk. Inilah yang membuat domain iblis surgawi begitu aneh. Di domain surgawi saya, tidak mungkin bagi 2 raja besar untuk bertemu dalam kehidupan yang sama, juga tidak mungkin bagi 2 orang untuk menjadi raja pada saat yang sama dalam satu era. Saya bingung, domain iblis surgawi memiliki lebih dari 1 raja agung dan mengetahui pintu masuk ke 11.000 alam, tetapi mengapa tidak dapat menjatuhkan 11.000 alam selama bertahun-tahun? Seperti saat ini, jika 2 Raja Agung turun dari domain iblis surgawi pada saat yang sama, mereka akan dengan mudah dapat menyapu bersih Great Chu. Jangan meremehkan 11.000 wilayah surga. Alam iblis surgawi tidak akan dapat menemukan Great Chu dengan santai. Jika mereka tidak dapat menemukan lokasi pasti dari Great Chu, mereka tidak akan dapat menemukan pintu masuk yang tepat ke alam surgawi. Transmisi, ada terlalu banyak ketidakpastian, dan selain itu, satu pilar iblis utama tidak dapat mendukung 2 raja besar yang turun pada saat yang sama. Jadi begitulah adanya. Ye Sen bergumam. Tahukah Anda mengapa iblis surgawi menyerang Great Chu setiap 100.000 tahun atau lebih? Saya ingin mendengar detailnya. Itu karena setiap 100.000 tahun atau lebih, seorang raja besar akan lahir di semua wilayah langit. Begitu seseorang menjadi raja, hukum ilahi yang unik dari Dao Raja akan terungkap, dan hukum ilahi Dao Raja tidak dapat disembunyikan oleh formasi non-hukum.
Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa domain iblis surgawi mengikuti aturan ilahi untuk menjadi raja untuk menemukan di mana alam surgawi berada, dan dengan demikian menyerang alam surgawi secara besar-besaran? Ye Shen menatap ragu-ragu ke arah Phoenix Taixin Timur. Memang, Dong Huo Taixin mengangguk, iblis surgawi hanya dapat menemukan pintu masuk ke surga dan dunia pada waktu tertentu. Jika tidak ada seorang pun di surga dan dunia yang menjadi raja, mereka pasti tidak akan dapat menemukan di mana Dacu. Ini adalah misteri antara alam dan alam. Mereka bergerak dan begitu pula kita, lokasi pintu masuknya tidak relatif, berubah setiap saat, bahkan sedikit penyimpangan bisa puluhan juta mil perbedaannya. Tentu saja, merupakan penghargaan atas peran mantra reinkarnasi surga dalam seluruh proses ini, yang menyesatkan iblis-iblis surgawi setiap saat. Iblis surgawi telah menemukan pintu masuk yang benar kali ini. Dapatkah saya berasumsi bahwa seseorang di surga dan dunia telah menjadi raja? Ye Shen memandang Dong Huo Taixin tanpa menyipitkan mata, berharap dia akan memberikan jawaban yang akurat. Hanya 9.000 tahun sejak jatuhnya Raja Bela Diri keabadian, tidak mungkin seseorang menjadi raja di 11.000 alam surga. Tidak ada yang menjadi raja, jadi ada masalah dengan reinkarnasi surga. Memang ada masalah dengan reinkarnasi surga, atau lebih tepatnya, masalahnya ada pada Anda. Kata-kata Eastern Phoenix Taixin dipenuhi dengan makna yang dalam. Sekarang, apakah kamu pernah tahu apa asal mula debu merah dan Divine Xuan Feng? Dong Huo Taixin menatap Ye Shen dengan mata penuh makna yang dalam. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Ye Shen sedikit mengernyit. Debu merah? Tidak disebut debu merah. Nama aslinya adalah Ye Shen, Dewa Xuan Feng. Tidak disebut Dewa Xuan Feng, nama aslinya adalah Ye Xingchen. Apa artinya itu? Cemberut Ye Shen semakin dalam saat dia menatap Dong Huo Taixin tanpa menyipitkan mata. Baik debu merah maupun Dewa Xuan Feng tidak berasal dari ruang dan waktu ini, mereka berdua berasal dari masa depan. Dong Huo Taixin akhirnya mengungkapkan rahasia ini. Debu merah adalah masa depan Anda, dan Dewa Xuan Feng adalah masa depan Ye Xingchen. Mereka melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu melawan langit dan turun ke Great Chu. Perbedaannya adalah Ye Xingchen turun ke era Raja Chu, sedangkan debu merah turun ke era Raja Chen. Bepergian melalui ruang dan waktu. Bahkan tekad Ye Shen mengerutkan kening mendengar hal ini, karena rahasia ini datang kepadanya tanpa disadarinya. Debu merah, sejak awal, telah menjadi misteri besar di benaknya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang mirip satu sama lain di dunia ini? Apakah itu seni rahasia ilahi atau pengalaman? Mereka semua sama. Dia tidak percaya bahwa itu semua adalah kebetulan. Sebijak apapun dia tidak dapat menemukan identitas Red Dust bahkan jika dia memikirkannya, karena semua kemungkinan itu bertentangan. Sekarang dia memiliki jawaban yang pasti, dan meskipun dia tidak dapat mempercayainya, jawaban yang tidak biasa ini adalah penjelasan logis untuk semua kontradiksi. Mitos debu merah dari generasi Great Chu, yang pernah dia hormati, adalah dia di masa depan. Pada saat ini, semua keraguan dijernihkan. Mengapa Raja Dewa Shen Xuan Feng memblokir pedang untuknya? Mengapa debu merah membuat puisi itu? Semua ini memiliki alasannya sendiri di alam baka. Ketika mereka melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, mereka mengubah jalur melawan langit, sebuah langkah yang mematahkan siklus Great Chu yang sudah mapan. Menatap Ye Shen duduk dengan mantap seperti Tarzan, terlihat tenang. Dong Huo Taixin sekali lagi menuangkan secangkir teh pahit untuk Ye Shen. Oleh karena itu, ada celah dalam reinkarnasi surgawi Chu Agung, memberi kesempatan kepada iblis surgawi untuk memanfaatkannya, dan mereka dengan mudah menemukan di mana Chu Agung berada. Ye Shen mengucapkan kata-kata yang belum selesai untuk Dong Huo Taixin. Itulah yang sebenarnya terjadi. Dong Huo Taixin tidak menyangkalnya. Kalau begitu, bencana dahsyat Great Chu memang disebabkan oleh saya. Suara Ye Shen serak dan tak tertandingi. Lebih tepatnya, itu karena masa depan Ye Shen. Dong Huo Taixin menarik napas dalam-dalam. Masa depan Anda, begitu kuat sehingga saya terkejut. Dia seharusnya mengumpulkan 26 mata roda keabadian, satu terbangun untuk ruang dan waktu, satu terbangun untuk reinkarnasi. Dia mengubur mata kirinya untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan darah mengorbankan mata kanannya untuk mengumpulkan kekuatan 9 reinkarnasi di tubuh Anda.
hanya saja, sangat disayangkan. Petik 2. Sayang sekali apa? Sayang sekali mereka membayar harga yang begitu tragis untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, hanya untuk mendapatkan ingatan mereka terhapus oleh ruang dan waktu sampai-sampai mereka tidak dapat mengingat siapa mereka dan semakin melupakan tujuan mereka datang ke era ini. Dong Huo Taisin berkata dan sekali lagi menatap Ye Sen dengan makna yang dalam, bisakah Anda memberitahu saya apa sebenarnya yang mereka lakukan di ruang dan waktu ini, dan apa yang membuat mereka menentang langit bahkan dengan segala cara? Saya tidak tahu. Mata Ye Sen jadul dan tidak berombak, dan ekspresinya tidak berubah sedikit pun yang tidak perlu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan memaksakan diri. Dong Huo Taisin mencurahkan dirinya, apalagi yang ingin kamu tanyakan? Pedang penghukum keabadian. Ye Sen bahkan tidak memikirkannya, dia hanya mengatakannya, tinjunya di lengan bajunya langsung mengepal putih. Itu adalah pedang keabadian yang keji yang telah mengubur kekasihnya, berlumuran darah orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah ada sejak awal langit dan bumi. Dong Huo Taisin berkata perlahan, itu adalah pedang keabadian yang menakutkan yang pernah memotong tentara Raja Dao Ekstrim dan juga memusnahkan Raja Agung, dan dikenal sebagai pedang surga. Kamu menyaksikannya menodai makhluk hidup, kenapa kamu tidak menghentikannya? Mata Ye Sen agak merah, dan dia menatap Dong Huo Taisin tanpa menyipitkan mata. Orang-orang dari Sekte Tianxuan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan Great Chu. Dong Huo Taisin berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi tidak berani menatap langsung ke mata Ye Sen. Jika Sekte Tianxuan bertanggung jawab atas reinkarnasi Chu Agung, mereka tidak boleh berpartisipasi dalam reinkarnasi Chu Agung. Bahkan penyimpangan kecil apapun dapat mengubah lintasan yang telah ditetapkan. Begitu itu mengganggu reinkarnasi surga, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan dunia bagi Chu Agung dan surga. Semua ini tidak masalah. Ye Sen terus menatap Dong Huo Taisin, karena Great Chu telah membentuk reinkarnasinya sendiri. Itu berarti semua orang yang tewas dalam pertempuran di Great Chu masih akan bereinkarnasi di Great Chu, bukan? Secara teoritis, memang seharusnya begitu. Saya ingin memastikan jawabannya. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Dong Huo Taisin menggelengkan kepalanya dengan lembut, terlalu banyak orang yang tewas dalam pertempuran di Great Chu ini, dan reinkarnasi surga di sini telah rusak parah, atau bisa dikatakan telah berubah bentuk. Jadi, mata Ye Sen berlumuran darah. Jadi, beberapa orang yang tewas dalam pertempuran di negeri ini bisa bereinkarnasi dan beberapa tidak bisa. Beberapa mungkin bereinkarnasi ke Great Chu, dan beberapa mungkin bereinkarnasi ke dalam kuasi 11.000 domain. Kamu masing-masing memiliki kekuatan ilahi dan tidak dapat memperbaiki reinkarnasi surga. Ye Sen menatap Dong Huo Taisin dengan cemberut. Tidak bisa. Dong Huo Taisin diam-diam menggelengkan kepalanya. Reinkarnasi surgawi mampu menekan bahkan Raja Agung. Levelnya sudah di luar kemampuan kita. Maafkan ketidakmampuan kita untuk mengembalikannya ke lintasan aslinya. Kalau begitu, Anda akan memberitahu saya tentang mereka yang dapat bereinkarnasi menjadi Chu Agung, dan saya akan membantu mereka memulihkan ingatan mereka tentang kehidupan masa lalu mereka. Saya minta maaf, saat reinkarnasi surga turun ke dalam kekacauan, itu sudah di luar kendali kami. Dong Huo Taisin menghela nafas tanpa daya, oleh karena itu, kami tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa yang dapat bereinkarnasi dan siapa yang tidak, siapa yang dapat bereinkarnasi ke Great Chu dan siapa yang dapat bereinkarnasi ke surga. Ini bukan apa-apa. Wajah Ye Sen menjadi pucat, bahkan Sekte Tianxuan tidak tahu siapa yang bisa dan tidak bisa bereinkarnasi oleh para pembudidaya Great Chu, dan terlebih lagi, dia tidak tahu kemana mereka bisa bereinkarnasi. Dia menyadari betapa seriusnya masalah ini. Haruskah dia diminta untuk mencari mereka satu persatu di Great Chu dan di seluruh langit? Tidak ada target yang pasti dalam lautan manusia yang luas, itu sama sulitnya dengan mendaki gunung. Dalam sekejap, matanya menjadi kabur, dan sosok serta wajah yang tidak asing lagi melintasi penglihatannya yang kabur. Dia mengira bahwa mereka yang telah meninggal dapat bereinkarnasi, bahwa dia dapat bertemu dengan mereka yang masih hidup lagi. Tetapi kenyataannya kejam dan memilukan, bahwa beberapa dari orang-orang itu mungkin tidak akan pernah dia temui lagi, dan ketidakpastian seperti itu membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Temukan, bahkan sampai ke ujung bumi. Tinjunya mengepal di lengan bajunya, dan matanya berkilauan dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencari di seluruh negeri Great Chu, dan kemudian pergi ke semua alam surgawi untuk menemukannya, dan selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya, ini adalah tujuan terbesarnya. Bahkan ada berita yang lebih buruk. Ketika Ye Shen terdiam, Dong Huo Taixin berbicara sekali lagi. Berita yang lebih buruk, Ye Shen memandang Dong Huo Taixin dengan cemberut kencang, untuk membuatnya menyebutnya berita buruk, betapa buruknya itu. Great Chu telah terputus dari semua alam surga. Di bawah tatapan Ye Shen, Dong Huo Taixin akhirnya angkat bicara. Dikatakan terisolasi, apa artinya? Jalan antara Great Chu dan 11.000 alam surga rusak. Dong Huo Taixin menarik napas dalam-dalam. Jika orang-orang dari 11.000 alam surga tidak bisa melewatinya, orang-orang dari Great Chu juga tidak bisa melewatinya. Kapan jalan itu akan dibuka? Mata Ye Shen berlumuran darah, menatap maut ke arah Dong Huo Taixin di seberang ruangan. Ini benar-benar berita buruk. Jika dia tidak bisa pergi ke 11.000 alam, bagaimana dia bisa menemukan mereka yang telah bereinkarnasi dan bereinkarnasi? Tidak bisa lewat. Dong Huo Taixin mengerucutkan bibirnya. Saat ini, Chu Agung seperti batu yang hancur dari batu, setelah terpecah dari 11.000 alam surga dan jatuh ke tempat yang entah di mana. Ada beberapa cara untuk mencapai 11.000 alam surga. Bukannya tidak ada metode, dan Anda adalah satu-satunya di seluruh Great Chu yang dapat mencobanya. Dengan satu kalimat, Dong Huo Taixin membuat Ye Shen yang acak-acakan, sekali lagi, menghidupkan kembali semangat juangnya, dan cahaya matanya yang tumpul, sekali lagi, berkedip-kedip. Ada apa ini? Ye Shen menahan napas. Lubang hitam spasial. Eastern Phoenix Taixin meludahkan 4 kata. Lubang hitam spasial. Meskipun Great Chu dan langit dan dunia terpecah, lubang hitam spasial terhubung. Saya tidak mengerti. Ye Shen menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Mari kita anggap Great Chu dan 11.000 alam surga sebagai 2 bintang di langit berbintang, dan langit berbintang tempat kedua bintang itu berada adalah lubang hitam spasial. Eastern Phoenix Taixin menjelaskan dengan tenang, meskipun jalur antara Great Chu dan 11.000 alam surga terputus, mereka berada di lubang hitam spasial yang sama. Saya mengerti. Ye Shen tiba-tiba tercerahkan. Maksud Anda mengatakan bahwa saya bisa merasakan jalan saya melalui lubang hitam spasial, dan selama saya menemukan lokasi dan arah yang tepat, saya bisa mencapai alam surga dengan cara yang sama. Di seluruh Great Chu, Anda adalah satu-satunya yang bisa masuk dan keluar dari lubang hitam spasial sesuka hati. Dong Huo Taixin berkata perlahan, saya hanya mengatakan bahwa saya dapat mencoba, saya tidak akan memaksa Anda jika Anda mau atau tidak, yang dapat dilakukan Sekte Tianxuan untuk Anda adalah membimbing Anda ke arah umum, apakah Anda dapat berhasil atau tidak tergantung pada takdir Anda. Beri aku waktu. Ye Shen merenung, aku harus mencari mereka yang telah bereinkarnasi di Great Chu terlebih dahulu. Tentu saja aku akan memberimu waktu. Dong Huo Taixin berbisik sambil tersenyum, kita juga perlu waktu untuk menyimpulkan arah umum dari 11.000 alam surga. Selama arahnya tidak terlalu berbeda, Anda mungkin bisa berjalan ke 11.000 alam surga. Kalau begitu, ini selamat tinggal. Ada satu hal yang menurut saya akan lebih baik untuk diberitahukan kepada Anda, jangan sampai Anda menjadikannya sebagai stigma selama sisa hidup Anda. Ye Shen baru saja akan bangun ketika Dong Huo Taixin berbicara lagi. Faktanya, kamu bukan anak Hao Tian Xuan Shen. Tidak, Ye Shen mengerutkan kening dan duduk kembali, menatap Dong Huo Taixin dengan ekspresi agak bingung. Bukannya ada masalah dengan cermin karma Qian Kun, itu karena garis keturunanmu. Seolah mengetahui keraguan Ye Shen, Dong Huo Taixin perlahan menjelaskan untuknya. Urat nadi spiritual bumi di dunia bawah tanah klan Zheng yang adalah hasil dari garis keturunan putra bumi. Yang telah berperubahan melalui perubahan waktu menjadi urat nadi spiritual bumi. Adapun putra bumi, itu adalah eksistensi yang sangat istimewa, garis keturunannya selaras dengan semua makhluk, Anda telah menyerap terlalu banyak esensi urat nadi spiritual bumi, dan di dalam tubuh Anda, ada yang sesuai Anda telah menyerap terlalu banyak esensi dari urat nadi spiritual bumi, dan di dalam tubuh Anda, ada jejak garis keturunan putra bumi yang terpendam di dalam tubuh Anda, dan inilah alasan mengapa garis keturunan Anda telah menyatu dengan Hao Tian Xuan Shen.
Sungguh berkah penciptaan yang luar biasa. Ye Shen tertawa tanpa bisa dijelaskan, ekspresinya tidak yakin apakah itu mencela diri sendiri atau rasa bersalah lagi. Di masa lalu, ketika kota dan memperjuangkan dan, nama keluarga yang ditarik secara acak didefinisikan sebagai malam debu Haotian, dan keterikatan dengan keluarga Haotian juga telah dimulai sejak saat itu, dan karma dengan Haotian Xuan Zhen telah menyertainya. Selama ini, dia mengira itu hanya kebetulan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi anak Haotian Xuan Zhen, tetapi kebetulan cermin karma Qian Kun mengizinkan garis keturunan mereka untuk bergabung, dan meskipun dia tidak mempercayainya, itu memang fakta. Sekarang tampaknya itu benar-benar kebetulan, sangat salah sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. Sosok Haotian Xuan Zhen muncul di benak Ye Shen, seorang pria yang dipenuhi dengan rasa bersalah hingga kematiannya, menanyakan nama ibunya dengan memelas, dan tidak pernah mendengar nama ayahnya bahkan dalam kematiannya. Angin sepoi-sepoi datang dan Ye Shen bangkit, diam-diam berjalan keluar rumah, punggungnya cemberut, rasa bersalahnya diwarnai dengan rasa kehilangan. Saya bertanya-tanya, jika Haotian Xuan Zhen masih hidup dan mendengar kata-kata Dong Huo Taixin, apa reaksinya? Saya juga tidak tahu apakah Haotian Si Yue, yang jatuh cinta pada dewa pemusnah Qin Shen, akan menangis terharu saat mendengar kata-kata Dong Huo Taixin. Dalam kesunyian malam, Ye Shen berhenti di luar klan Heng Yue. Dari jauh, dia menatap Tang Ruxuan duduk di puncak-puncak gunung, rambut putihnya bergoyang seperti patung, dan meskipun dia jauh, dia masih bisa menatap wajah Kuyu. Klan Heng Yue yang bobrok masih bersinar terang, tetapi sangat kosong dan penuh luka. Ye Shen melompat ke puncak gunung dalam satu langkah, Tang Ruxuan tidak tahu apa yang dia pikirkan, seolah-olah dia tidak memperhatikan siapapun yang datang di belakangnya. Ye Shen duduk dan mengeluarkan kendi anggur dari sakunya, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bertiga adalah satu-satunya yang tersisa di Heng Yue hari ini, termasuk Ruo Si dalam pelukan Tang Ruxuan. Keadaan pikiran ini membuat orang merasa bingung dan kesepian, dan ketika mereka menatap sekeliling, mereka tidak dapat lagi menatap sosok orang yang dulu. Ye Shen tidak menyebutkan masalah kemungkinan reinkarnasi Xiong Er, karena dia tidak yakin apakah Xiong Er dapat bereinkarnasi, dan terlebih lagi jika Xiong Er akan terlahir kembali di Dacu, bukannya dia tidak ingin memberi Tang Ruxuan harapan, tetapi dia takut harapan ini akan menjadi lebih mengecewakan daripada keputusasaan pada akhirnya. Kakak senior Ye, saya ingin pergi ke alam fana. Baru setelah sekian lama dia mendengar Tang Ruxuan berbicara, suaranya diwarnai dengan suara serak dan kelelahan. Bagus. Ye Shen berbicara dengan acuh tak acuh, tinggal di klan Heng Yue yang kosong ini sepanjang hari, akan lebih menyakitkan untuk menatap sesuatu dan menemukan tempat di mana ada orang yang begitu menyedihkan. Dialog sederhana, keduanya tidak berbicara lagi, hanya duduk seperti itu di puncak gunung yang runtuh, keduanya tidak bergerak seperti patung es, dan mata mereka kabur, mengenang masa lalu di tahun-tahun yang terbuang. Pada suatu saat, Tang Ruxuan bangkit, punggungnya sedih, dan berjalan ke bumi yang tak terbatas dan pucat. Ye Shen memperhatikan dengan tenang, tidak berhenti, tetapi berharap dalam hatinya bahwa dia dapat menemukan Xiong Er yang bereinkarnasi dan membawanya ke tubuh Tang Ruxuan secara utuh, sehingga mereka dapat memperbarui hubungan mereka sebelumnya. Yang tertinggal bersamanya adalah Ruo Si yang tertidur, seorang gadis kecil yang ditinggalkan atas permintaan Ye Shen. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, Ye Shen memadatkan awan dan menempatkan Ruo Si di atasnya, dan kemudian membuka 6 mata roda keabadian miliknya dengan cara yang luas. Dia memandang Ruo Si tanpa menyipitkan mata, dia tidak tahu berapa kali dia menggunakan mata roda keabadian untuk mengintip gadis kecil ini di tengah malam, dan anehnya dia memiliki nama yang berbeda, Ruo Si. Ye Shen tidak goblok, tapi lebih bijaksana. Baik Shen Xuanfeng dan Debu Merah memiliki kalimat yang belum selesai ketika mereka meninggal, ekspresi dan kata-kata yang mereka ucapkan sebelum mereka meninggal adalah sama, maka kalimat yang belum mereka selesaikan memiliki nama orang yang belum selesai. Ye Shen tahu bahwa nama orang yang belum selesai itu adalah Ruo Si.
Ye Sen juga tahu lebih banyak lagi bahwa masa depan dia dan masa depan Ye Xingchen telah membayar harga yang mahal untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk datang ke era ini, dan tujuan mereka sudah jelas, yaitu untuk menghabisi seseorang yang disebut Ruoxi. Lebih dari sekali dia teringat kejadian di lembah Cloud Ruo di masa lalu, bukan kebetulan debu merah tiba-tiba muncul di sana. Targetnya adalah Ruoxi, dan yang mengusir debu merah malam itu adalah Chu Xuan yang dikendalikan oleh pedang penghukum keabadian. Hanya saja dia terlambat memahami bahwa debu merah mati di bawah pedang Chu Xuan dan Chu Xuan mati di bawah pedangnya, dan karena pedang penghukum keabadian, semuanya ternyata menjadi keapesan. Ruoxi di awan jelas merupakan manusia biasa yang tidak bisa lebih biasa. Di bawah mata roda keabadian, Ruoxi tidak sedikit pun berbeda, dia tidak menemukan tanda-tanda keanehan sedikit pun, jadi dia tidak bisa mencari tahu mengapa di masa depan dia dan masa depan Ye Xingchen ingin menghabisi Ruoxi. Dia menyembunyikan 6 mata roda keabadian miliknya. Dia sangat yakin bahwa gadis kecil biasa di depannya ini tidak memiliki rahasia mencengangkan seperti yang dia bayangkan. Dia menyembunyikan hal ini dari Dong Huo Taixin dengan tujuan yang tidak terlalu sederhana, yaitu tidak ingin gadis biasa ini terlibat dalam dunia kultivator yang menyedihkan. Dia ingin Daryl menjalani hidup tanpa beban. Malam berangsur-angsur semakin sunyi dan hening. Ye Sen menarik pandangannya dan mengeluarkan dari dadanya sepotong paku kura-kura, sangat tua, yang dipercayakan kepadanya oleh Zhou Yi dari kota jadul King Xian di masa lalu. Kuku kura-kura bergetar sedikit, dan pola-pola jadul mulai mengalir di atasnya, menjalin semacam implikasi Daoisme misterius, dan Ye Sen diperkenalkan ke alam makna yang fantastis. Tidak ada kultivasi suhu surgawi, perubahan sutian. Dengan mata terpejam, Ye Sen bergumam. Dia telah menerobos rahasia baju besi kura-kura, yang di dalamnya tersegel pengetahuan Zhou Yi tentang mekanisme surgawi, yang merupakan seni deduksi rahasia, mengacu pada mekanisme surgawi di atas dan menghitung misteri bumi di bawah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah penglihatan dari 9 istana dan 8 trigram muncul di sekelilingnya, tampaknya tersembunyi dan beroperasi dengan sendirinya, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini, jika seseorang berada di dalamnya, akan berperubahan ke asalnya. Ini adalah teknik rahasia yang mengambil alih penciptaan langit dan bumi, dan ketika dia berada di alam yang indah itu, Ye Sen merasa bahwa penglihatannya langsung diperluas. Pada saat yang sama ketika dia menemukan misteri perubahan surga Zhou, Ye Sen juga menemukan rahasia lain, yaitu asal mula Zhou Yi. Orang tua bernama Zhou Yi, yang memiliki warisan yang menakutkan dan terhormat, bukannya tanpa kultivasi, dia juga bukan manusia biasa, dia adalah salah satu dari sedikit pengecualian di dunia pembudidaya. Perubahan misteri tak tertandingi di dunia. Silsilah ini memupuk seni deduksi ilahi, yang terletak di ambang batas antara kultivator dan manusia, tanpa kekuatan tempur, tetapi mampu menyimpulkan langit dan bumi. Pada saat ini, Ye Sen ketika memahami niat baik Zhou Yi, adalah untuk meneruskan perubahan sutian. Adapun tujuan lainnya, Zhou Yi pasti telah menghitung bahwa Ye Sen sedang mencari mereka yang telah bereinkarnasi. Jadi dia mewariskan kepadanya seni rahasia perubahan sutian, dengan seni rahasia ini, akan lebih mudah untuk menemukannya. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Ye Sen menjadi tenang dan damai, dan terus mengejar misteri dalam perubahan tidak langsung. Seperti kata pepatah, mengasah pisau tidak mengarah pada pemotongan kayu, dia perlu mendapatkan pencerahan dalam pemahamannya sesegera mungkin, dan hanya ketika dia telah menguasai seni deduksi rahasia ini, dia dapat dengan lebih akurat mencari mereka yang telah bereinkarnasi dan bertindak dengan tujuan, yang akan menghemat lebih banyak usaha. Semua yang ada di sini ditangkap oleh Phoenix Taixin Timur dari Sekte Tianxuan. Mata indah Dong Huo Taixin tidak menatap Ye Sen, tetapi pada Ruoxi yang sedang tidur di atas awan di samping Ye Sen. Lebih dari sekali, mata indah Dong Huo Taixin sedikit menyipit, dan meskipun dia tidak tahu berapa ribu mil jauhnya, dia masih bisa menatap sifat luar biasa dari gadis kecil itu, dan matanya dipenuhi dengan makna yang dalam yang tak terkatakan. Dewi, gadis kecil itu. Di samping,
Fuya menarik pandangannya dari tirai air langit ilusi dan menatap Dong Huo Taixin, tetapi dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak. Benar-benar banyak pekerjaan untuk sampai ke sini setelah melangkah melalui sepatu besi. Orang ketiga yang telah melampaui 6 jalur reinkarnasi di Great Chu adalah gadis kecil bernama Ruosi. Tapi jelas tidak ada yang istimewa darinya, bahkan mata roda keabadian 6 dao milik Ye Shen tidak bisa menatap sedikit pun. Hanya karena dia tidak istimewa bukan berarti dia tidak mencurigakan, dan hanya karena mata roda ke-6 dao immortal tidak bisa menatap petunjuk tentang dia bukan berarti dia tidak menjadi masalah. Dong Huo Taixin menarik napas dalam-dalam, mungkin, keberadaannya jauh di atas mata roda ke-6 dao keabadian. Sekarang tampaknya debu merah dan Shen Xuan Feng telah datang ke ruang dan waktu ini melawan langit, tujuan mereka kemungkinan besar terkait dengan gadis kecil itu. Aku tidak mengerti, keterlibatannya begitu besar sehingga Ye Shen akan menyembunyikannya dari Sekte Tianxuan. Fu Ya mengerutkan kening sejenak. Kamu masih belum memahaminya. Dong Huo Taixin berbisik, itu adalah orang yang tidak menghormati langit dan bumi, yang tidak mematuhi takdir, dia pasti telah menatap beberapa gambaran masa depan, itu seharusnya menjadi malapetaka. Tetapi dia sangat yakin bahwa manusia ditakdirkan untuk menang, yang disebut takdir di dunia bawah, baginya, sejak awal, hanyalah tipuan yang dimainkan surga di dunia, jadi dia akan melawan surga. Di pagi hari, matahari yang hangat menyinari bumi. Dunia pembudidaya kosong dan tidak berpenghuni seperti biasanya, dan sulit untuk menatap satu sosok manusia pun di hamparan tanah yang luas, dan hanya ada 91 pembudidaya di wilayah yang luas itu, yang sangat tidak proporsional. Berbeda dengan dunia pembudidaya, dunia fana telah mengalami masa yang makmur. Setelah bencana, tidak hanya dunia kultivator yang dibaptis, tetapi dunia fana juga berada di nirwana. Raja-raja lama telah turun tahta, dan raja-raja baru telah naik tahta, sebagian besar dengan pengampunan dan pembukaan lumbung. Iblis surgawi menyerbu dan mereka yang berasal dari dunia fana di Chu Utara dibawa kembali ke Chu Selatan. Sekarang setelah iblis surgawi yang menyerang telah dihancurkan, para manusia yang berasal dari Chu Utara semuanya dalam perjalanan kembali ke tanah air mereka dibawa kepemimpinan raja-raja dari negara masing-masing. Hampir 11 juta mil, yang seharusnya merupakan perjalanan yang sangat jauh bagi manusia. Mungkin mereka akan berada di jalan selama sisa hidup mereka dan tidak akan bisa kembali ke tanah air mereka sampai mereka mati, tapi mereka tidak berhenti. Segalanya berjalan dengan teratur. Selalu ada beberapa orang yang berpikiran kuat yang datang melintasi gunung ke dunia para biksu, yang mengagumi para makhluk keabadian dan ingin menatap sisi lain dari dunia. Bagi orang-orang ini, hanya 91 atau lebih kultivator yang tersisa di Great Chu yang datang untuk membawa mereka ke biara. Para kultivator yang masih hidup ini, semuanya masih muda, yang tertua baru berusia 20 tahun, telah mengambil tugas penting untuk meneruskan warisan Great Chu, dan telah memulai sekte untuk melanjutkan warisan nenek moyang mereka setelah bencana. Sebelum nama-nama sekte yang mereka dirikan, mereka semua secara diam-diam setuju untuk menuliskan dua kata, pengadilan surgawi. Ya, sebelum invasi iblis surgawi, tanah ini disatukan oleh pengadilan surgawi. Meskipun dia tidak lagi di sini, nama pengadilan surgawi masih ada, apalagi dia masih berdiri di dunia ini. Klan Heng Yue, Ye Shen duduk selama 3 atau 5 hari tanpa bergerak sedikit pun selama waktu itu. Di sampingnya, Ruosi sudah terbangun beberapa kali, dan ketika dia menatap Ye Shen duduk diam, dia bermain dengan kakinya yang bergoyang-goyang, berlari ke pohon buah roh untuk mengumpulkan buah roh untuk dimakan saat dia lapar, dan meringkuk di pelukan Ye Shen untuk tidur saat dia mengantuk. Lebih dari sekali dia menatap ke segala arah dari jauh, matanya yang besar berkibar penuh kebingungan. Dalam ingatannya, tempat ini seharusnya adalah negeri dongeng, tapi sekarang dalam keadaan rusak. Dia ingat sebuah gunung yang penuh dengan orang, tapi sekarang gunung itu kosong. Dia ingat sebuah gunung yang penuh dengan ibu-ibu yang bermain dengannya, tapi sekarang tidak ada. Si kecil bingung, seolah-olah semuanya telah berubah sejak dia bangun, membuatnya merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Pada hari ke-9, Ye Shen terbangun. Matanya terbuka, tapi masih kacau.
Hanya setelah 2 atau 3 detik dia menatap kekacauan terus menghilang, dan matanya yang gelap menjadi seluas langit berbintang, meliputi langit dan bumi, dan selalu ada banyak penglihatan yang terjalin di dalamnya, seolah-olah mereka berperubahan dengan sendirinya sejak awal sebelum pembukaan langit dan bumi. Perubahan surga Zhou. Ye Shen bergumam, tatapannya tertuju pada ramuan spiritual di sisinya. Dia diam-diam menyimpulkan asal mula rumput spiritual, dan juga kapan rumput itu akan layu kembali. Kehidupan rumput spiritual dari saat ia mengeluarkan tunasnya hingga layu, yang semuanya dia simpulkan secara menyeluruh. Sudut mulut Ye Shen menunjukkan senyum senang, meskipun dia belum memecahkan semua misteri perubahan Sutian, dia sudah memahami esensinya. Dia berjalan turun dari puncak gunung, membawa Ruoxi bersamanya dan meninggalkan sekte Heng Yue. Segel besar menutupi klan Heng Yue, karena dia tahu bahwa akan lama sebelum dia bisa kembali dari kepergian ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia berhenti di depan sebuah gunung spiritual di Chu Selatan. Gunung itu diselimuti awan dan kabut, seperti negeri dongeng di bumi, dan di kakinya berdiri sebuah monumen batu, pengadilan surgawi Xuanzong. Di tengah kesurupannya, 3 sosok telah melangkah keluar dari gunung spiritual, 2 anak laki-laki dan seorang gadis muda, semuanya adalah orang Siulian, 1 di alam yang sejati dan 2 di alam Yuan manusia, dan mereka adalah orang-orang yang telah mendirikan sekte Xuan pengadilan surgawi. Salam, Tuhan Yang Maha Esa. Ketiganya sangat hormat, meskipun mereka telah memulai sebuah sekte, mereka tetap tidak lupa bahwa mereka adalah bagian dari pengadilan surgawi. Tanpa berbicara, Ye Shen tersenyum ringan dan memberikan kekuatan lembut untuk mengangkat ketiganya yang berlutut di tanah. Tatapannya tertuju pada Gunung Roh, di dalamnya ada 3 atau 5 manusia, yang tertua sudah berusia 30-an, yang semuanya datang dari alam fana untuk mencari jalan setelah semua kesulitan di alam pembudidaya. Ye Shen tersenyum dengan beberapa perubahan, 3 atau 5 manusia itu akan menjadi nyala harapan bagi tanah ini. Dia meninggalkan banyak gulungan rahasia, yang semuanya merupakan kemampuan dan teknik ilahi yang dihormati oleh para pembudidaya dan digunakan sebagai dasar pendirian sekte Xuan pengadilan surgawi. Tak lama berlalu, dia berhenti di gunung spiritual lain. Ini juga merupakan sekte yang baru dibuka yang disebut sekte manusia pengadilan surgawi. Mereka yang mendirikan sekte manusia pengadilan surgawi juga adalah 3 anak laki-laki, yang terkuat di antaranya hanya berada di puncak alam asal-usul manusia. Meskipun kultivasi mereka tidak kuat, dan meskipun mereka baru berusia belasan tahun, mereka sudah menjadi pendiri sekte. Ye Shen terus muncul di sepotong gunung spiritual, dan setiap kali dia muncul, dia akan meninggalkan gulungan dan pil rahasia. Dari 91 pembudidaya di Great Chu, tidak termasuk dia dan Tang Ruxuan, hanya ada 91 yang tersisa, dan mereka menggabungkan upaya mereka berpasangan dan bertiga untuk menciptakan lebih dari 20 sekte, yang masing-masing memiliki kata pengadilan surgawi tergantung di depannya. Invasi iblis surgawi hampir menjatuhkan Great Chu kembali ke bentuk aslinya. Semuanya harus dimulai dari awal lagi, dan sebagai penguasa suci pengadilan surgawi, dia secara alami tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk berkontribusi, dan suatu hari, setelah jangka waktu yang lama, Great Chu akan mendapatkan kembali kejayaannya. Hari ini, dia meninggalkan alam kultivator bersama Ruoxi dan muncul di alam fana. Di alam fana Zhao, muridnya, Xi Yan, telah menjadi putri di sini. Datang ke kerajaan Zhao, dia telah mengunjungi banyak tempat, seperti tempat di mana dia pertama kali bertemu Sang Guan Yu di masa lalu, seperti tempat di mana Ye Xingchen dan gadis suci bulan bintang menikah, dan masih menatap hal yang sama. Dia tiba di istana kerajaan Zhao, tetapi dia tidak menatap ayah dan ibu Xian. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Zhao Yu telah menyerahkan tahta kepada orang bijak, sementara dia telah meninggalkan istana bersama ibu Xian dan menemukan tempat yang tenang di pegunungan untuk menjaga makam putrinya dan menjalani kehidupan yang damai. Ye Shen tidak pergi, berdiri dengan tenang di luar sebuah rumah besar di kota raja, dengan tenang mengawasi sebuah ruangan di rumah besar itu, dengan tenang menunggu. Di depan kamar itu, seorang pemuda yang tampak terpelajar berjalan mondar-mandir, sangat cemas, dan sesekali dia akan melirik ke dalam kamar, dan berkali-kali dia hampir mendorong pintu. Wow 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 wow, kesunyian malam itu akhirnya dipecahkan oleh suara tangisan bayi, dan mata sang sarjana berkaca-kaca karena kegembiraan. Selamat,
Tuan Muda, atas kelahiran putra Anda. Bidan keluar, membungkuk terus-menerus dan tersenyum seperti bunga. Di luar halaman kecil, Ye Sen menarik napas dalam-dalam dan memandangi bayi di pelukan sang sarjana, memperlihatkan senyum gembira. Huo Teng, saudara yang baik, aku telah menemukanmu. Ye Sen tersenyum dengan air mata berlinang, penglihatannya kabur, bayi itu bukanlah reinkarnasi Huo Teng. Dia telah menggunakan perubahan Sutian untuk menyimpulkannya. Bayi itu kecil, tetapi dia masih mengenalinya sebagai Huo Teng dalam sekejap. Tidak dapat menahan diri, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menyodorkan cahaya ilahi yang menyambar ke mata Huo Teng yang bereinkarnasi. Huo Teng yang bereinkarnasi dalam pelukan sarjana itu mengibaskan matanya yang besar sejenak, bingung sejenak, dan kemudian membuka mulutnya untuk melolong seperti serigala, sial. Bahkan kakeknya, yang baru saja berlari untuk mencubit wajahnya, ketakutan dan tersandung. Memang benar bahwa cahaya ilahi yang dipukul Ye Sen telah menyegel ingatan Huo Teng. Ye Sen tidak membuka segel reinkarnasi Huo Teng, yang seharusnya memiliki masa kecil yang bahagia setelah menjadi manusia untuk waktu yang langka. Adapun ingatan Huo Teng, mereka akan secara bertahap dibuka segelnya seiring bertambahnya usia. Karena dia telah menemukan reinkarnasi Huo Teng, Ye Sen tidak terburu-buru, senang mengetahui bahwa dia ada di sini, dan ketika waktunya tepat, dia akan membawanya pergi. Ye Sen pergi, sangat lega dan berterima kasih kepada Zhou Yi di dalam hatinya. Jika bukan karena teknik rahasia perubahan Zhou Tian, dia tidak akan bisa menemukan Huo Teng yang bereinkarnasi dengan mudah. Larut malam, dia berjalan ke hutan pegunungan yang dalam. Dari kejauhan, dia menatap sarang burung di dahan kering, seekor burung gagak hitam pekat berjongkok di depan sarang, mengedipkan matanya dari waktu ke waktu, menatap telur burung di dalam sarang, yang telah pecah dan kepala kecil berbulu halus menyembul keluar, menatap dunia yang baru dan aneh dengan bingung. Li San, senyuman Ye Sen sedikit aneh, siapa sangka Li San, murid dari paman tua Xiong Er, Lin Qingshan, akan bereinkarnasi sebagai burung gagak. Ye Sen masih memiliki ingatan yang jelas tentang Li San. Pertama kali dia dan Xiong Er pergi ke taman herbal spiritual untuk mencuri ramuan roh. Pria itu berhubungan dengan seorang murid wanita dan dijatuhkan dengan tinju kering dan tajam dari Xiong Er. Sampai hari ini, Ye Sen masih ingat penampilan bertulang Li San, dan sekarang dia telah bereinkarnasi. Meskipun dia bukan manusia, dia masih merasa dekat dengannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat tangannya sekali lagi dan menyerang cahaya ilahi ke Li San yang bereinkarnasi, yang baru saja merangkak keluar dari telur burung. Cahaya ilahi berisi kenangan Li San tentang kehidupan sebelumnya, yang juga akan secara bertahap dibuka seiring bertambahnya usia. Karena reinkarnasi Li San istimewa, sebagai seekor burung, dia tidak lupa menambahkan metode rahasia penjaga ke dalam ingatan cahaya ilahi. Jadi dia tidak bisa membiarkan elang mempersulitnya untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Ini juga dianggap sebagai kehidupan alternatif. Ye Sen tersenyum, berbalik dan berjalan keluar dari hutan pegunungan. Ketika waktunya sudah matang, dia secara pribadi akan menjemput Li San. Terlepas dari hutan pegunungan, Ye Sen berjalan ke hamparan pegunungan dan berhenti di depan tebing. Saat dia menatap ke permukaan tebing, ada kuncup lembut seukuran kuku, teratai salju yang baru saja bertunas, bertahan dengan cahaya yang tampaknya tersembunyi, dibaptis oleh cahaya bulan di bawah malam yang diterangi cahaya bulan. Saudari Qi Yue, selamat tinggal. Ye Sen tersenyum, matanya juga berkaca-kaca, di bawah perubahan tidak langsung. Dia telah menghitung bahwa kuncup teratai salju itu adalah Qi Yue, murid Sufu, penguasa pavilion pil spiritual Heng Yue, dan yang mengejutkan, itu telah bereinkarnasi sebagai ramuan teratai salju. Tidak ada yang akan mengganggu Anda. Ye Sen tersenyum dan menjentikkan jarinya untuk mengeluarkan cahaya ilahi, membawa kenangan Qi Yue tentang kehidupan sebelumnya, ke dalam teratai salju, yang akan tumbuh bersama dengan Qi Yue yang bereinkarnasi dan juga menjaganya, agar tidak dicabut dan direbus sebagai obat. Ye Sen pergi lagi, meninggalkan Zhao. Sebelum pergi, dia pergi ke sebuah gunung tua yang tenang, berhenti jauh di luarnya untuk menatap ibu Zhao Yu dan Si Yan serta makam kecil yang telah menguburkan muridnya. Cahaya matahari pagi menyinari bumi sekali lagi. Ye Sen memindahkan ratusan gunung yang tinggi dan raksasa dan membuka jalan antara dunia kultivator dan dunia fana.
Para pembudidaya yang masih hidup dari Great Chu memunculkan generasi baru pembudidaya yang dikirim untuk berkhotbah di alam fana, dan semakin banyak manusia datang melintasi pegunungan ke alam pembudidaya, sejumlah kecil, tetapi semuanya merupakan percikan harapan. Alam fana yang tidak sesuai, Yesen sekali lagi mengeluarkan cahaya ilahi dan memasuki seorang bayi perempuan yang masih mengenakan pakaian lampin. Itu adalah Lusuan, mantan murid kepala koleksi buku sekte luar sekte Heng Yue, bereinkarnasi menjadi keluarga biasa, dengan mata besar yang bersih dan jernih itu, seolah-olah itu adalah salinan dari Lusuan dalam kehidupan, dan Ye Shen mendapat kehormatan untuk menamainya, masih bernama Lusuan. Hari sudah larut, dan Ye Shen, yang mengenakan jubah, berhenti di sebuah kota jadul di dunia fana. Rumah seorang pria tua, Teko Teh. Yesen melepas jubahnya dan duduk di depan kedai teh, meletakkan ruo si kecil di pangkuannya. Setelah sekian lama, dia tidak menatap orang tua itu menyajikan teh untuknya. Hanya ketika dia menatap lelaki tua yang menjual teh berdiri di sana seperti patung batu, memegang ketel di satu tangan dan mangkuk teh di tangan lainnya, menatap kosong ke arah Yesen, wajahnya yang pucat penuh dengan kerumitan dan perubahan. Ling Zhen. Yesen juga membeku, lelaki tua yang menjual teh, bukankah dia Tuan Ling Zhen, Master Aula-Aula Zengqi di masa lalu? Di masa lalu, sebagai seorang kultivator kecil, dia tidak memiliki kekuatan pertempuran yang menentang surga dan didefinisikan sebagai iblis oleh Ling Zhen yang tinggi dan perkasa. Ketika dia kembali dengan kuat, membawa peti mati, dia membuat keributan di pesta ulang tahun Ling Zhen dan menghapuskannya. Semuanya tampak seperti baru kemarin. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Tuan Ling Zhen di sini, dan terlebih lagi dia tidak menyangka bahwa Tuan Ling Zhen, yang kultivasinya telah dia hapuskan di masa lalu, akan datang ke alam fana dan menjadi orang tua yang menjual teh. Di alam fana, apakah kamu masih terbiasa dengan itu? Yesen tersenyum ringan dan tidak memiliki roh pemusnah yang mengerikan, semuanya hambar. Dendam di masa lalu telah lama menghilang, dan apa yang disebut Ling Zhen Sangren telah lama dimusnahkan seiring berjalannya waktu, dan saat ini, Yesen tidak akan membalas dendam terhadap seorang lelaki tua yang menjual teh. Aku sudah tua dan tua, aku sudah lama terbiasa. Ling Zhen Sangren tersenyum berubah-ubah, mengangkat kakinya yang gemetar, dan akhirnya meletakkan mangkuk teh di atas meja teh, dan menuangkan semangkuk penuh teh panas untuk Yesen. Saat ini, dia sudah lama tidak lagi menjadi penguasa aula kebenaran yang tinggi dan perkasa di masa lalu. Dia sudah sangat tua sehingga separuh tubuhnya terkubur di dalam lumpur, dan di sekujur tubuhnya, termasuk matanya yang keruh, dia membawa tanda perubahan selama bertahun-tahun. Menatap Yesen lagi adalah sesuatu yang tidak dia duga. Pada saat ini, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Masa hidupnya telah berakhir dan dia telah lama menatap apa yang disebut hidup dan mati. Di dunia fana selama beberapa tahun, meskipun dia adalah seorang lelaki tua yang menjual teh, dia telah menjalani kehidupan yang sangat damai dan memuaskan, dan menyadari betapa salahnya dia di masa lalu. Masa lalu seperti asap, tidak ada lagi kebencian. Penampilan Yesen benar-benar memberinya semacam pelipur lara spiritual, dan dia memperlakukan Yesen sebagai teman lama, bukan musuh. Yesen mengambil semangkuk tehnya, dan semuanya masih polos seperti biasa. Jalanan ramai dengan orang-orang, sebagian besar sibuk, dan kadang-kadang orang akan melirik ke arah sini, tetapi mereka tidak akan berpikir bahwa orang yang meminum teh itu adalah orang yang paling berkuasa di Great Chu hari ini, dan orang yang menuangkan teh adalah penguasa aula kebenaran yang dulu tinggi dan perkasa. Mereka tidak akan menyangka bahwa dua orang yang dulunya keabadian akan bertemu di sini, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai teman lama. Bayar. Pada titik tertentu, Yesen hanya mengenakan jubahnya lagi, meletakkan dua piring tembaga di atas meja teh, mengambil ruosi dan berjalan ke kerumunan. Dia seperti orang yang lewat, datang dan pergi dengan lembut tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Di belakangnya, tubuh tua Tuan Ling Zhen bergetar, mata tuanya yang keruh menjadi kabur untuk sesaat, dan punggung yang selalu jauh perlahan-lahan menghilang dari pandangannya di tengah kerumunan orang yang lewat. Yesen, suara Tuan Ling Zhen serak saat dia menatap teman lamanya lagi, penuh dengan perubahan.
Ye Sen sekali lagi memulai perjalanannya, terus-menerus menghantui satu sudut alam fana demi satu persatu, orang-orang yang pernah dia kenal ditemukan olehnya, dan setiap kali dia mencapai orang yang bereinkarnasi, dia akan menangis dengan gembira. Beberapa hari kemudian, suara gemuruh terus bergema di langit dan bumi. Dia telah membangun formasi teleportasi surga Void, yang menghubungkan Cu Utara dan Selatan. Mereka yang telah bergegas ke tanah air mereka di bawah kepemimpinan penguasa kerajaan telah melangkah ke dalam formasi tersebut, dan dengan bantuan para pembudidaya, mereka dapat segera kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali rumah mereka. Langit malam begitu pekat dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Di alam fana, kesunyian malam dipecahkan dengan suara tangisan dua bayi. Ye Sen sekali lagi menemukan reinkarnasi, dan itu adalah sepasang saudara kembar, Zhang Fengyan dan Zhang Fengyang. Mereka adalah saudara di kehidupan sebelumnya, dan dalam kehidupan ini mereka bereinkarnasi bersama. Ye Sen tidak membawa mereka pergi, dia menancapkan cahaya ilahi dari ingatan ke dalam tubuh mereka dan pergi dalam kesunyian. Malam itu masih sunyi. Ye Sen berdiri di puncak gunung dan diam-diam menatap langit berbintang. Ruosi tertidur, rebahan di atas awan yang hangat, dan sesekali memimpikannya beberapa kata tentang ibunya. Larut malam, Ye Sen mengangkat telapak tangannya sedikit dan menggenggam langit berbintang yang berkabut. Detik berikutnya, dua cahaya ilahi melintasi langit berbintang dan datang ke arahnya. Menatap dengan hati-hati, itu adalah api keemasan dan petir hitam, atau lebih tepatnya, itu adalah api keabadian dan guntur surgawi. Mereka, setelah kembali, mendarat di telapak tangan Ye Sen, berdetak terus-menerus, sangat melompat dan bersemangat, terus-menerus bergesekan dengan telapak tangan Ye Sen, seolah-olah mereka menceritakan apa yang telah terjadi pada mereka selama bertahun-tahun. Ye Sen tersenyum dan membelai dengan lembut. Saat itu, tubuh Dao api keabadian dan tubuh Dao guntur surgawi dipotong. Meskipun mereka mati, mereka tidak sepenuhnya menghilang di dunia. Mereka pada awalnya adalah kekuatan langit dan bumi, dan jika asal mereka tidak dihancurkan, mereka dapat terlahir kembali. Dengan berlalunya waktu, mereka mengumpulkan kekuatan asal mereka lagi dan bersatu sekali lagi, kembali ke sisi Ye Sen. Seperti yang dipikirkan Ye Sen saat itu, orang yang memenggal kepala mereka adalah seseorang yang sangat mereka kenal, begitu akrab sehingga mereka tidak memiliki pertahanan sedikit pun, dan dimusnahkan dalam sekejap, dan bahkan dia, yang asli, tidak menemukan cacat sedikit pun. Orang yang memenggal kepala mereka dikendalikan oleh pedang penghukum keabadian. Sekarang, ketika saya memikirkannya, semua keraguan terpecahkan. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, api keabadian dan guntur surgawi sekali lagi berubah menjadi tubuh Dao. Meskipun mereka mengambil bentuk manusia, tetapi tingkat kultivasi mereka jauh lebih rendah dari sebelumnya, dan jika mereka ingin mencapai puncaknya lagi, mereka harus biasa selama bertahun-tahun yang akan datang. Ye Sen mengayunkan pedangnya dan memutuskan asalnya dengan mereka. Seperti beberapa tahun terakhir, dia memberikan tubuh bintang Dao, dia juga memberikan api keabadian dan tubuh Dao kebebasan mereka. Mereka benar-benar bisa menjadi seseorang. Keduanya menangis kegirangan, tidak menyangka Ye Sen akan memotong dirinya sendiri dua kali dan memberi mereka tubuh mereka yang bebas. Ayo, bantu saya menemukan reinkarnasi. Ye Sen menepuk pundak keduanya dan memberikan teknik rahasia perubahan sutian kepada keduanya, berharap mereka akan membantu dalam pencarian. Keduanya mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berbalik dengan ekspansif. Terbang ke arah yang berbeda, bersumpah untuk membantu Ye Sen menemukan semua orang yang bereinkarnasi. Mereka tidak lebih khawatir daripada jika seseorang berkomplot melawan mereka, karena di Great Chu saat ini, selain Ye Sen dan Tang Ruxuan, pembudidaya terkuat hanya ada di alam yang sejati, dan tidak ada yang bisa membantu mereka. Setelah keduanya pergi, Ye Sen tetap berdiri di puncak gunung, dengan lembut menutup matanya dan merasakan kekuatan paling orisinal dari langit dan bumi ini. Dia selaras dengan langit dan bumi, berubah menjadi bagian dari mereka dan menyatu dengan mereka. Waktu terus berlalu, dan dia menggerakkan metode rahasia keadaan,
mendorong kekuatan langit dan bumi masuk dan keluar, mencari asal-usul yang paling awal, setiap gumpalan angin, setiap inci tanah, setiap tetes air, setiap bunga dan tanaman tampak sangat akrab di dalam hatinya, seolah-olah itu adalah anggota keluarga. Dia berhenti selama 9 hari. Selama 9 hari ini, dia seperti patung, membiarkan angin dan hujan dan matahari menghantamnya. Tetapi dia tidak bergerak sedikit pun, seluruh keberadaannya berkeliaran di asal mula langit dan bumi. Selama waktu ini, Ruoshi terbangun lebih dari sekali, memakan buah spiritual yang ditinggalkan Ye Shen untuknya saat dia lapar, memanjat ke awan saat dia mengantuk, terkadang mengibaskan matanya yang besar untuk menatap lihat, terkadang bermimpi dalam tidurnya. Pada hari ke-11, Ye Shen, yang tinggi dan tidak bergerak, mengalami sedikit getaran di tubuhnya. Segumpal angin muncul dari dalam dirinya, tampaknya tidak terlihat tetapi nyata, dan mengembun menjadi sosok manusia, yang bentuk dan penampilannya tidak berbeda dengan Ye Shen. Tubuh Dao, suara keheranan bergema melalui gerbang Tianxuan, dan itu adalah Fuya, menatap dengan takjub pada sosok di sisi Ye Shen. Pada saat ini, bahkan Dong Huo Taixin, yang sedang menonton tirai air langit ilusi, mengungkapkan ekspresi keheranan. Saat mereka menyaksikan, kekuatan aneh terus terbang keluar dari tubuh Ye Shen, berubah menjadi 6 sosok, yang semuanya tampak persis seperti dia, yang semuanya adalah tubuh Dao yang terbuat dari berbagai kekuatan langit dan bumi. Meskipun mereka semua hanyalah tubuh Dao, tingkat kultivasi mereka tidak kuat, seperti tubuh Dao api keabadian dan tubuh Dao petir surgawi. Mereka perlu berkultivasi sendiri dan sudah menjadi tubuh yang bebas, dan mereka harus berjalan di jalan mereka sendiri. Menentang surga, hanya menentang surga. Mulut Fuya penuh dengan bibir yang menamparkan, terkejut tak terkatakan, bersama dengan tubuh Dao api keabadian sebelumnya dan tubuh Dao guntur surgawi, keseluruhan 9 tubuh Dao. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, serta yin dan yang, setiap tubuh Dao mewakili kekuatan langit dan bumi, jangan terlalu sulit dipercaya. Bakat anak ini benar-benar membuat saya kagum. Bahkan dengan tekad Dong Huo Taixin, dia terkejut saat menatap tubuh Dao itu. Itu adalah tubuh Dao, bukan tubuh yang terbelah. Potong. Ketika keduanya terkejut, mereka hanya mendengar Ye Shen berteriak pelan. Setelah ini, kekuatan tak terlihat di dalam dirinya membentuk pedang ilahi yang tak terlihat, langsung memotong 9 tebasan pada dirinya sendiri. Sementara dia berubah menjadi 9 tubuh Dao, juga menjadi orang yang bebas dalam sekejap. Anak ini sableng. Fuya sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Apa yang kamu tahu? Dong Huo Taixin menarik napas dalam-dalam, cepat atau lambat, dia harus pergi ke All Heavens, meraba-raba lubang hitam spasial, selalu ada bahaya tersesat, dia meninggalkan dirinya sendiri jalan keluar, begitu dia tidak bisa kembali, dia masih memiliki 9 tubuh Dao untuk melanjutkan harapannya. Kalau begitu, itu tidak harus begitu kejam. Fuya sekali lagi menamparkan bibirnya, jika itu dia pasti tidak akan memiliki keberanian yang sama seperti Ye Shen. Jika dia pergi ke 11.000 alam, dia pasti akan menulis mitos yang menjadi miliknya. Di atas puncak gunung, Ye Shen membuka matanya. Kulitnya sangat pucat, tubuh suci jadul terpencil daceng yang suci, ki dan darahnya tampak sangat terkuras saat ini. Dia tidak peduli tentang ini, tetapi menatap ketujuh tubuh Dao di depannya dengan kepuasan di matanya. Tubuh Dao emas, tubuh Dao kayu, tubuh Dao air, tubuh Dao bumi, tubuh Dao angin, tubuh Dao yin, dan tubuh Dao yang. Sekarang, jika dia menambahkan tubuh Dao neraka, tubuh Dao api keabadian, dan tubuh Dao guntur surgawi, tubuh Dao guntur, dia akan memiliki 9 tubuh Dao saja. Seperti yang dikatakan Fuya, setiap tubuh Dao-nya mewakili kekuatan langit dan bumi, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, yin dan yang merupakan kekuatan untuk mengambil alih penciptaan langit dan bumi. Juga seperti yang dikatakan Dong Huo Taixin, Ye Shen meninggalkan jalan keluar. Lubang hitam spasial, tempat seperti apa itu, dia tahu lebih baik dari siapapun, penuh dengan krisis yang tak ada habisnya. Itu adalah perjalanan yang panjang, dengan bahaya tersesat yang terus-menerus.
tidak pernah bisa membebaskan diri, tidak pernah bisa kembali, hanya untuk dikonsumsi hingga kelelahan dalam kegelapan yang tak terbatas. Jadi, melawan rintangan, dia mencerahkan dirinya sendiri, menyimpulkan kekuatan awal langit dan bumi, dan melarutkan asal mula langit dan bumi menjadi 9 kekuatan, yang masing-masing dipadatkan ke dalam tubuh Dao. Dia memberi mereka kebebasan dan mengkeabadiankan harapan untuknya. Di langit yang jauh, dua sosok membelah langit, tubuh Dao neraka, tubuh Dao api keabadian, dan tubuh Dao guntur surgawi, tubuh Dao guntur. Mereka berdiri berdampingan dengan 7 tubuh Dao yang baru dipromosikan, semuanya menatap Ye Shen dengan mata khawatir. Meskipun mereka sudah memiliki tubuh yang bebas, bagaimanapun juga, Ye Shen adalah tubuh asli mereka, dan mereka tahu betapa merusaknya bagi Ye Shen untuk melukai dirinya sendiri 9 kali. Ye Jin Chen, Ye Mu Chen, Ye Sui Chen, Ye Yan Chen, Ye Tu Chen, Ye Feng Chen, Ye Lei Chen, Ye Ying Chen, dan Ye Yang Chen. Ye Shen tersenyum saat menatap ke-9 orang itu dan memberi mereka nama, masing-masing dengan kata Ye Shen di belakang namanya. Ayo, dengan senyuman lagi, Ye Shen melambaikan tangannya dengan lelah. 9 tubuh Dao ingin berbicara, tetapi mereka semua ingin berbicara lagi. Ke-9 orang itu menggerakkan kaki mereka dan melangkah ke Void Sky, berlari ke 9 arah untuk membantu Ye Shen menemukan yang bereinkarnasi. Setelah mereka pergi, segumpal darah tumpah dari sudut mulut Ye Shen. Di Great Chu hari ini, selain Sekte Tianxuan, tidak ada yang bisa melukainya, satu-satunya yang bisa melukainya adalah dirinya sendiri. Jika naga jadul Taixu masih hidup, dia akan memanggilnya orang sableng, seperti yang dilakukan Fuya, mengetahui bahwa dengan menebang dirinya sendiri, dia mungkin tidak akan pernah mencapai kultivasi puncak selama sisa hidupnya. Angin meniup tubuhnya dan dia duduk berlutut. Dia duduk selama 9 hari lagi. Baru pada malam hari ke-11, kulitnya yang pucat kembali menjadi cerah, dan prana serta darahnya yang mengerut, sekali lagi, menjadi semegah lautan. Manifestasi. Saat dia berteriak pelan, 2 gumpalan asap hijau keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi 2 tubuh yang terbelah. 2 tubuh yang terbelah sekali lagi berubah menjadi tubuh yang terbelah, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 2 tubuh yang terbelah, dalam waktu kurang dari sebatang dupa, mengeras menjadi 3.000 tubuh yang terbelah, yang sudah menjadi batas Ye Shen. Adegan ini membuat mata Fuya lurus saat dia menonton. Mengapa lagi mereka mengatakan bahwa tubuh suci jadul yang terpencil semuanya adalah binatang buas yang menggantung? 3.000 avatar, betapa banyak ki dan darah yang dibutuhkan untuk mendukung mereka. Pergi ambil. Ye Shen telah memberi perintah. 3.000 inkarnasi langsung menuju ke semua sisi, masing-masing membawa metode rahasia perubahan tidak langsung untuk membantu Ye Shen dalam pencariannya mencari orang yang bereinkarnasi. Aura Ye Shen langsung menyusut menjadi ekstrim. 3.000 inkarnasi semuanya menggunakan ki dan darahnya sendiri, yang merupakan konsumsi yang sangat besar, berkat ki dan darah agung dari tubuh suci jadul yang terpencil. Jika ini adalah seorang kultivator biasa, dia pasti sudah mati karena kehabisan ki. Dia tidak lancang. Itu masih ungkapan yang sama, mengasah pisau dan memotong kayu. Berapa tahun yang dibutuhkan baginya sendirian untuk menemukan reinkarnasi dari Chu Agung? Dia tidak bisa menunggu, dia harus menemukan mereka yang telah bereinkarnasi menjadi Great Chu dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian bangun dan pergi ke 11.000 alam surga, yang merupakan tempat yang bahkan lebih berbahaya daripada Great Chu, dan jika dia terlambat, mereka yang telah bereinkarnasi, kemungkinan besar, akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia membutuhkan orang untuk membantunya, dan 3.000 inkarnasi dan 9 tubuh Dao akan menjadi penolongnya yang kuat. Saat fajar menjelang, dia, yang sudah sedikit pulih, sekali lagi menjemput Daril dan memulai perjalanan baru. Di ibu kota alam fana, dia mencari Hao Tian Sixue dan Hao Tian Siyu yang bereinkarnasi. Mungkin para dewa berbaik hati mengizinkan Chen Rongyun dan Li Zhang untuk bereinkarnasi di ibu kota itu juga. Meninggalkan cahaya ilahi dari ingatan, Ye Shen berhenti di depan sebuah sungai besar. Melalui ombak biru yang bergulung-gulung,
dia menatap di dasar sungai besar itu seekor ikan berenang berwarna ungu dengan cahaya ungu, yang secara alami diberkahi dengan kecerdasan spiritual yang tercerahkan, meneguk semua esensi dengan sendirinya. Itu adalah reinkarnasi dari salah satu dari 9 relik sejati Heng Yue, Night Ruxue. Masih meninggalkan cahaya ilahi memori, Ye Shen menghilang sekali lagi. Di hutan pegunungan, binatang iblis, serigala darah, nyaris lolos dari terkubur di bawah cakar es kadal es yang dingin. Ye Shen datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan anak serigala darah binatang iblis itu. Zhou Tian berperubahan, itu adalah reinkarnasi dari Xi Yan, yang juga merupakan salah satu dari 9 peninggalan sejati Heng Yue pada satu waktu. Saat Anda berusia 11 tahun, Anda akan sepenuhnya terbangun dengan kenangan kehidupan masa lalu Anda. Ye Shen membelai Xi Yan yang bereinkarnasi, seorang kultivator di kehidupan sebelumnya, bereinkarnasi sebagai binatang iblis di kehidupan ini. Reinkarnasi Chu Agung benar-benar luar biasa, tetapi segala sesuatu yang memiliki roh dapat bereinkarnasi, membuatnya merasa sangat kagum dengan kekuatan ilahi leluhurnya. Tanpa menunda terlalu lama, Ye Shen berabad-abad berbalik dan pergi. Selama periode ini, 3.000 inkarnasi dan 9 tubuh tahu juga sering membawa kabar baik, seperti Yang Dingtian, mantan kepala sekte Heng Yue, Dao Xuan, sesepuh aula penegakan hukum, Lin Qingshan, sesepuh taman herbal spiritual, Huang Xi, sesepuh koleksi buku, Zhong Lao Dao, kepala puncak Tian Yang, leluhur tua Heng Yue Zhen Zhen dan Heng Tian Ren, serta banyak murid biasa, semuanya ditemukan. Lanjutkan, Ye Shen menarik napas dalam-dalam, merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Meskipun orang-orang seperti Xie Yun dan Xiong Er belum dia temukan, situasinya hari ini masih bagus. Semakin banyak orang yang bereinkarnasi ditemukan, yang membuatnya sangat lega karena semua usahanya tidak sia-sia. Saat dia berjalan, Ye Shen tanpa sadar berhenti dan menatap ke arah sebuah rumah pertanian kecil. 2 orang anak sedang bermain, belum terlalu tua, baru berusia 3 atau 4 tahun, masing-masing berkepala harimau dan berotak harimau. Mata Ye Shen berbinar saat perubahan surgawi berjalan. Mereka adalah orang-orang yang bereinkarnasi, tetapi bukan mereka yang telah mati dalam pertempuran melawan iblis surgawi, tetapi mereka yang pernah dibunuh secara brutal oleh antek-antek Yin Ziping, mereka yang telah mati 3 atau 4 tahun lebih awal dibandingkan dengan Yang Dingtian dan yang lainnya. Jika mereka telah meninggal 3 atau 4 tahun sebelumnya, mereka telah bereinkarnasi 3 atau 4 tahun sebelumnya, dan menurut perhitungan hari ini, mereka baru berusia 3 atau 4 tahun. Adapun kedua anak itu, mereka juga dari klan Heng Yue, senior aula penegakan hukum sekte luar, Dao Jianzhen, dan senior pengadilan Wan Bao sekte luar, Huang Guanghai. Ini adalah kesenangan yang tak terduga, yang membuat Ye Shen panik dan mengeluarkan 2 cahaya ilahi, membawa kenangan kehidupan sebelumnya mereka dan juga cahaya penjaga, yang tidak dia ganggu, untuk mengambilnya nanti saat kenangan itu dibuka. Sampai jumpa di klan Heng Yue. Ye Shen menarik napas dalam-dalam, menatap untuk terakhir kalinya ke lautan luas yang bereinkarnasi dan cincin Dao yang bereinkarnasi, dan berbalik untuk pergi. Dalam perjalanan, Ye Shen terus melakukan perubahan tidak langsung. Mereka bereinkarnasi sebagai manusia, daun, bunga, tumbuhan, serangga, hewan dan ikan, atau binatang iblis. Tetapi selama ada roh, selama mereka bereinkarnasi di Great Chu, mereka tidak dapat kabur dari pengurangannya. Dan pada akhirnya, bersambung.